Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Indah Sari, LPTK Universitas Islam Malang. Tugas koneksi antar materi. Relevansi perjalanan pendidikan nasional mulai dari diri. Saya sebagai seorang guru harus mampu menjadi pembimbing, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, pemberi contoh yang baik bagi siswa. Selain itu, menjadi seorang guru harus memiliki rasa ikhlas dalam mendidik siswa, menguasai konten keilmuan yang linier dengan latar belakang pendidikan, dan menguasai keterampilan pedagogik. Hal yang memotivasi saya menjadi seorang guru adalah saya ingin menyalurkan ilmu yang saya miliki kepada orang lain dan mampu menjembatani siswa untuk menggapai cita-cita yang dimiliki. Menjadi seorang guru adalah pekerjaan mulia. Keinginan dalam diri sendiri untuk menjadi lebih kompeten dan menjadi guru profesional serta berpartisipasi memajukan pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pembaruan dalam dunia pendidikan Indonesia yang lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial sebelum kemerdekaan. Pendidikan hanya dikhususkan bagi orang Eropa saja. Pendidikan bagi rakyat hanya berupa pengajaran membaca, menulis, serta berhitung untuk mendukung usaha pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1854, para bupati mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan bagi calon pegawai pemerintahan. Lahir sekolah-sekolah Bumi Putra. Pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan atas dasar pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo karena penjajahan di Indonesia bisa diakhiri jika rakyatnya terdidik sehingga kebodohan bisa dihilangkan. Serta pada tahun 1912, emansipasi wanita didirikan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan hak-hak wanita supaya setara dengan hak pria terutama dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Tujuan pendidikan di Taman Siswa adalah membangun peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, berketerampilan hidup mandiri, serta sehat jasmani dan rohaninya. Pendidikan di Indonesia awal kemerdekaan masih terbelenggu dalam mengembangkan minat dan bakat. Kualitas pendidikan belum merata serta ada ketimpangan di beberapa wilayah Indonesia. Pendidikan di Indonesia dilandaskan Pancasila. Diberlakukan pendidikan moral Pancasila atau disebut PMP. Pergantian kurikulum. Implementasi kurikulum Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam serta mengembangkan karakter pelajar Pancasila. Hal baru yang saya pelajari yaitu guru harus mampu menjadi pendidik, pengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
Guru harus mampu membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan zaman agar mereka bisa berkarya dan menyesuaikan pendidikan diri dengan perkembangan zaman. Agar mereka bisa berkarya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus memerdekakan karena setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Perubahan yang saya alami setelah mempelajari materi perjalanan pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah setiap anak memiliki keunikan tersendiri sehingga pembelajaran harus dilakukan dengan memerdekakan peserta didik. Yang kedua yaitu menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik. Lebih menghargai pendidikan yang berkembang di Indonesia karena untuk mendapatkan pendidikan seperti saat ini ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan pendidikan di masa lampau. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.